Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Lutfi Zulkifli SPMSI selaku Koordinator Program Studi S1 Agribisnis. Kemudian saya hormati pula tim Komisi MBKM. Di sini ada Bu Alpa, Pak Kunandar, Pak Budiyoko, Pak Wahyu, dan juga Bu Malinda, ya. Serta teman-teman sekalian saya sayangi dan saya banggakan, ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berkumpul bersama walaupun secara daring untuk kegiatan sosialisasi terkait dengan magang MBKM yang nantinya akan dilaksanakan pada semester 6, ya. Nanti kemudian harapannya adalah teman-teman bisa menyimak, ya, apa saja yang harus teman-teman siapkan untuk nantinya magang MBKM di semester 6. Oke, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat semuanya, ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, ya, ini karena malam-malam dan juga teman-teman kan lagi PKL, ya. Semoga PKL-nya lancar dan jangan lupa untuk selalu mengikuti kegiatan PKL-nya dengan baik dan benar. Oke. Mungkin langsung saja. Oh ya, nanti teman-temannya yang belum join untuk bisa segera join, ya, karena nanti di akhir sosialisasi akan ada presensi yang akan di-share oleh Pak Budiyoko. Oke, mungkin langsung saja saya persilakan kepada Bapak Lutfi Zulkifli untuk memulai sosialisasi. Kepada Bapak Lutfi Zulkifli, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Dewanti. Mungkin saya sebelumnya izin share screen dulu. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam eh, teman-teman semuanya dan Bapak Ibu tim MBKM yang saya hormati. Ada Bu Alfa, kemudian Bu Dewanti, Pak Gunandar, Pak Budiyoko, Pak Wahyu, dan Bu Malinda. Baik, pada malam hari ini kita akan melaksanakan terkait dengan sosialisasi kegiatan MBKM semester genap tahun 2025-2026 untuk program studi S1 Agribisnis. Seperti itu ya, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan di grup. Baik, mungkin langsung saja ya, tidak berlama-lama. Eh, saya akan menjelaskan sedikit mungkin terkait dengan gambaran umum terkait dengan MBKM ya sebelumnya. Jadi untuk MBKM ini mungkin sebagian besar teman-teman juga sudah tahu ya terkait dengan kegiatan MBKM ini. Untuk kegiatan MBKM ini memang dimulai dari tahun 2020 gitu ya. Kemudian eh, ada sedikit perubahan di tahun 2024 karena ada perubahan menteri, namun esensinya tidak berubah. Jadi secara umum MBKM adalah program magang yang memberikan kesempatan bagi teman-teman mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja secara langsung di perusahaan ataupun instansi selama 1 sampai 2 semester dan disetarakan sebanyak 20 SKS untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan praktis ya sesuai dengan kebutuhan industri sehingga lulusan yang ada di program studi itu siap kerja. Prinsipnya seperti itu. Jadi program ini harapannya bisa mendorong kemandirian mahasiswa dalam belajar dan berinovasi di dunia nyata. Tujuannya apa? Yang pertama adalah memberikan pengalaman praktik kerja yang nyata, yang relevan dengan bidang studi, kemudian mengembangkan soft skill, kepemimpinan, kreativitas, dan kemampuan analisis mahasiswa. Kemudian selanjutnya adalah tentunya menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan dunia kerja modern. Sehingga kalau misalnya pembelajaran di kampus itu hanya sekedar teori dengan adanya kegiatan magang MBKM ini, tentunya teman-teman bisa mempraktekkan gitu ya materi-materi yang sudah didapatkan ketika di dalam kelas, kemudian diimplementasikan di dunia nyata. Tujuannya itu. Nah, untuk magang sebelumnya memang hanya
sebentar gitu ya sebelum ada program MBKM ini. Biasanya hanya 30 hari. Atau seperti yang teman-teman laksanakan sekarang sebelum adanya program MBKM ini. Hanya 30 hari. Namun dengan adanya program ini bisa dilaksanakan selama 1 sampai 2 semester dan harapannya benar-benar memberikan pengalaman yang nyata gitu ya bagi para mahasiswa. Nah, untuk program MBKM sendiri secara umum ada banyak program ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 program yang dicanangkan dari awal. Ada mengajar di sekolah, kemudian magang, ada proyek di desa, ada pertukaran pelajar, ada penelitian dan riset, kemudian wirausaha dan studi independen. Namun, eh, sampai awal tahun ini gitu ya, mungkin masih banyak program-program yang belum dibuka gitu ya. Sehingga mungkin program-program ini tidak akan semuanya ada gitu ya. Sambil kita nanti menunggu informasi dari kementerian karena sampai sekarang itu belum ada informasi juga dari universitas juga belum ada. Nah, kemudian kegiatan MBKM yang mungkin bisa dilakukan untuk teman-teman di semester 6 nanti adalah secara umum dibagi menjadi 4 program, yaitu ada program magang, kemudian ada program kewirausahaan, ada riset dan penelitian, ada KKN tematik membangun desa. Nah, yang pertama adalah mungkin nanti yang banyak teman-teman berkegiatan di MBKM ke depan itu adalah kegiatan magang gitu ya. Yang pertama untuk magang sendiri sebenarnya ada banyak jenisnya juga di magang itu. Yang pertama adalah magang eh, berdampak gitu ya. Kalau di 1 tahun yang lalu itu namanya MSIB, kemudian atau magang MBKM seperti itu ya. Tapi di semester kemarin itu namanya berubah menjadi magang berdampak. Nah, kalau program ini adalah kerjasama dari kementerian dengan perusahaan-perusahaan yang telah menaikkan kontrak kerjasama gitu ya, MOU dengan kementerian. Jadi kegiatan yang MSIB atau magang kementerian atau magang berdampak ini diawasi langsung oleh pihak kementerian dan benefitnya juga banyak. Karena di program ini biasanya mendapat gaji bulanan dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga memang ini yang banyak menjadi incaran teman-teman biasanya untuk mengikuti magang MBKM ini, yaitu magang yang diinisiasi oleh kementerian seperti itu. Nah, namun sampai hari ini juga belum ada informasi. Kemudian kalau kita melihat di semester yang lalu itu magang ini juga dibuka, namun peserta dari perusahaan ya, perusahaan yang bekerja sama dengan kementerian untuk membuka magang berdampak itu tidak banyak gitu ya. Sehingga ya kita harapkan di di semester ini, di awal tahun ini harapannya bisa banyak dan membuat kesempatan teman-teman untuk ikut magang berdampak itu semakin banyak. Kemudian yang kedua adalah magang inisiasi prodi. Nah, kalau magang ini itu adalah magang yang diinisiasi oleh program studi S1 Agribisnis. Nah, sementara untuk program inisiasi prodi ini nanti akan dibuka ke 3 perusahaan. Yang pertama adalah Bea Cukai Purwokerto. Jadi kalau Bea Cukai ini institusi ya, institusi negara yang terkait dengan bea cukai. Walaupun di Bea Cukai ini tidak berkaitan dengan agribisnis, namun Bea Cukai itu punya program pendampingan UMKM yang terkait dengan bidang agribisnis, sehingga kita nanti bisa berkegiatan di sana. Kebetulan kemarin tim Bea Cukai juga sudah berkoordinasi dengan program studi dan kemungkinan besar nanti akan dibuka untuk magang di Bea Cukai. Kemudian yang kedua adalah PT Bulog gitu ya, Perum Bulog. Nah, Bulog ini sebenarnya di tahun lalu kakak tingkat kalian itu cukup banyak ya yang magang di sana. Dan harapannya tahun ini kita bisa menjalin kembali kerjasama dengan Bulog untuk magang inisiasi prodi. Namun nanti masih menunggu konfirmasi ya, apakah sudah bisa atau belum. Kemudian yang terakhir adalah PT Pagilaran. Ini adalah salah satu perusahaan teh terbesar di Jawa Tengah juga gitu ya. Nah, dan kemarin juga kakak tingkat kalian sudah ada yang magang di sana. Nah, ini juga masih dalam konfirmasi sebenarnya. Tapi yang kita rencanakan untuk program inisiasi prodi adalah di 3 perusahaan tersebut.
Jadi ada Bea Cukai Purwokerto yang kemungkinan nanti insya Allah sudah fix, kemudian Bulog dan PT Pagilaran ini masih dalam konfirmasi. Nah, kemudian program magang selanjutnya adalah proyek dosen gitu ya. Jadi kalau tahun kemarin itu ada program namanya PDP atau Kedereka gitu ya. Kalau sekarang itu namanya berubah menjadi sinergi. Jadi proyek dosen ini adalah sebenarnya programnya itu hilirisasi teknologi yang ada di kampus ke Dudi ya, dunia usaha, dunia industri. Jadi misalnya kampus punya berbagai teknologi, kemudian dihilirisasi atau diimplementasikan ke dunia usaha dan dunia industri. Nah, proyek ini biasanya membutuhkan mahasiswa untuk terlibat gitu ya dalam program hilirisasi teknologi ini ke dunia dan dunia industri. Sehingga tahun kemarin juga cukup banyak kakak tingkat kalian yang ikut program PDP atau Kedereka, namun yang tahun ini berubah menjadi sinergi. Nah, saya nggak tahu apakah nanti kebutuhan mahasiswa di program ini nanti berapa orang dan eh, di dibuka atau tidak juga belum ada kepastian sebenarnya, tapi sebagai gambaran teman-teman nanti ada program ini juga yang nanti akan kita akomodir gitu ya untuk diikuti. Nah, kemudian yang terakhir ini yang magang mandiri. Nah, ini sangat banyak sekali teman-teman yang menanyakan gitu ya, Pak, apakah boleh kita mengajukan magang mandiri untuk yang magang 1 semester itu gitu ya. Nah, kemarin setelah diskusi dengan tim MBKM, kita sepakati bahwa magang mandiri boleh gitu ya. Boleh untuk dilakukan, namun syaratnya perusahaan yang digunakan untuk tempat magang adalah sudah berbadan hukum, yaitu bentuknya PT atau CV gitu ya. PT atau CV minimal itu. Syukur-syukur bisa BUMN itu lebih bagus. Kemarin saya lihat ada beberapa teman-teman yang magang di Bulog misalnya. Mohon maaf, PKL ya. PKL di Bulog. Kalau memang eh, kegiatannya memungkinkan untuk dilanjutkan, kemudian komunikasi dengan pihak perusahaan sekarang, teman-teman yang di lokasi PKL sekarang itu bagus, tidak menutup kemungkinan untuk dilanjutkan ke magang MBKM ini, gitu ya. Terutama teman-teman yang sudah magang, sedang PKL di perusahaan-perusahaan yang sudah berbasis dan hukum PT, CV, ataupun bahkan di BUMN ya, karena kemarin saya lihat bimbingan saya juga ada yang di Bulog gitu ya. Itu boleh kalau misalnya koordinasinya berjalan dengan baik, kemudian uh, kegiatannya juga jelas, itu bisa diusahakan. Nah, seperti itu ya. Kemudian kegiatan selanjutnya untuk di semester 6 teman-teman juga bisa memilih program kewirausahaan. Nah, kalau semester kemarin itu ada Tunas Bima. Nah, saya kurang tahu ya, tahun ini Tunas Bima dibuka kembali atau tidak. Karena kadang Tunas Bima itu dibuka di semester genap dan gasal, kadang hanya dibuka di semester gasal gitu ya. Biasanya ya terkait dengan pendanaan gitu ya, pendanaan dari fakultas. Nanti teman-teman bisa mengikuti saja kalau Tunas Bima memang dibuka, ya teman-teman bisa mengikuti Tunas Bima. Kalau Tunas Bima nanti teman-teman mengerjakan proyek gitu ya di sebuah unit usaha, kemudian diberikan modal bantuan dana dan teman-teman diminta untuk mengembangkan tersebut menjadi sebuah eh, untuk mengembangkan program kewirausahaan yang ada di sana seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada juga program riset atau penelitian. Nah, biasanya yang dibuka oleh BRIN. Nah, kebetulan kalau yang BRIN ini sudah dibuka, kalau teman-teman nanti eh, tahu pengumumannya. Kalau belum tahu, nanti saya akan share pengumumannya. Jadi dari BRIN ini, Badan Riset Nasional ini juga membuka magang gitu ya, magang selama 1 semester di sana. Itu nanti teman-teman juga bisa mengikuti kegiatan BRIN tersebut. Kemudian yang terakhir adalah KKN tematik atau membangun desa. Nah, ini biasanya programnya lewat PPK Ormawa gitu ya. Programnya ya teman-teman nanti berkegiatan di desa selama 1 semester gitu ya. Nanti ada program pendampingan masyarakat dan seterusnya. Begitu ya secara umum untuk kegiatan MBKM yang akan dilaksanakan nanti di semester 6. Nah, kemudian eh, perlu saya detailkan secara umum ya, tahap pelaksanaan program MBKM nanti di semester 6 ini dari program studi agribisnis ini secara umum ada 3 tahap nanti ya. Yang pertama adalah
pra pelaksanaan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi. Mungkin nanti akan saya singgung sedikit terkait dengan pelaksanaan. Nah, ini tahap pra pelaksanaannya yang teman-teman perlu pahami ya. Jadi ketika nanti teman-teman mendapatkan informasi terkait dengan program magang, nah teman-teman perlu melakukan konfirmasi dulu gitu ya, konfirmasi dulu ke program studi apakah boleh gitu ya, apakah boleh melakukan kegiatan magang di perusahaan tersebut gitu ya, terutama eh, untuk magang yang mandiri. Karena berdasarkan pengalaman kami di tahun lalu, eh, kita tidak ingin teman-teman melewati satu semester begitu saja eh, tanpa ada apa ya, sekiranya tanpa ada kegiatan yang jelas gitu ya. Itu yang kami khawatirkan sebenarnya. Sehingga ketika ada informasi magang MBKM gitu ya, teman-teman diharapkan segera berkoordinasi dengan perusahaan tersebut. Atau misalnya teman-teman ingin magang di perusahaan A gitu ya. Nah, teman-teman bisa segera berkoordinasi dengan perusahaan tersebut, kemudian merancang kegiatan selama satu semester. Walaupun di situ satu semester, tapi secara umum efektivitas kegiatan MBKM ini hanya 16 minggu gitu ya, atau 4 bulan. Sehingga setelah teman-teman nanti mendapatkan perusahaan yang diinginkan untuk kegiatan di sana, teman-teman bisa merancang kegiatan selama 16 minggu gitu ya. Mungkin bisa kegiatan mingguan saja tidak apa-apa gitu ya, tidak perlu terlalu detail. Harapannya eh, teman-teman minimal sudah jelas gitu ya. Nanti magang di sana selama 16 minggu itu mau ngapain gitu ya. Kemudian kalau sudah dirancang kegiatan selama 16 minggu, kemudian harapannya sudah di ACC oleh pihak perusahaan. Nah, setelah itu dikirim ke tim verifikasi MBKM Prodi. Nah, tim verifikasinya nanti ada 3 dosen ya. Nanti ada Pak Budioko, Pak Kunander, dan Bu Malinda. Nah, nanti setelah diverifikasi, nanti teman-teman baru mendapatkan persetujuan dari tim verifikasi bahwa dinyatakan kegiatan yang ada di perusahaan tersebut dianggap layak, gitu ya. Karena apa? Kemarin ada pengalaman seperti ini, teman-teman. Ketika kegiatan di sebuah perusahaan, gitu ya, kebetulan kakak tingkat kalian itu ditempatkan di bagian marketing, gitu ya, ditempatkan di bagian marketing. Nah, kerjaannya itu setiap hari hanya live TikTok gitu ya. Jadi sangat kasihan sekali sebenarnya gitu ya. Mungkin boleh gitu dalam suatu perusahaan apalagi sedang fokus di pengembangan digital marketing misalnya, kalian boleh saja sesekali membantu live TikTok di perusahaan itu atau live Instagram atau live Shopee dan seterusnya ya. Misalnya perusahaan itu sedang pengembangan ke arah sana. Namun eh, itu tidak dilakukan setiap hari gitu ya. Kalau cuma kayak gitu aja ya teman-teman nggak dapat apa-apa gitu. Makanya eh, menyerahkan rancangan kegiatan selama 16 minggu ini harapannya bisa meminimalisir kejadian-kejadian seperti itu. Nah, ketika rancangan dari kita, dari teman-teman mahasiswa yang sudah diverifikasi oleh tim program studi, kemudian di ACC oleh perusahaan, harapannya nanti teman-teman selama satu semester itu benar-benar mendapatkan manfaat dari kegiatan magang yang sudah dilakukan. Seperti itu ya. Jadi, setelah membuat rancangan yang sudah di-ACC oleh perusahaan tentunya, jadi teman-teman bisa membuat rancangan, kemudian diserahkan ke perusahaan dulu, perusahaan oke atau tidak. Kalau perusahaan oke, baru nanti dikonfirmasi ke tim verifikasi ya, supaya kita melihat, oh teman-teman oke nih kegiatan di sini di perusahaan ini gitu ya. Walaupun bentuknya sudah PT, kalau memang tidak ada koordinasi dari awal, kegiatan yang akan dilakukan itu apa, kita juga mengkhawatirkan nanti teman-teman nggak dapat apa-apa dari sana. Jangan-jangan hanya gabut aja gitu ya. Atau disuruh administratif aja gitu ya, suruh bikin laporan, rekap laporan dan seterusnya gitu. Nah, itu juga yang kita takutkan gitu ya. Harapannya teman-teman tidak seperti itu. Nah, setelah mendapat persetujuan dari tim verifikasi, nanti teman-teman bisa mulai mendaftar magang MBKM gitu ya. Kemudian contohnya kemarin ada juga yang konfirmasi ke saya ada tawaran magang dari PT Uba Uhud. Nah, kalau kemarin sepertinya kegiatannya sudah agak jelas ya, apalagi Uba Uhud juga sudah kerjasama dengan Fakultas Pertanian. Nah, nanti bisa kemarin yang Mbak siapa saya lupa ya yang konfirmasi ke saya,
nanti boleh gitu ya, koordinasi dengan PT UBA Uhud, kemudian merancang kegiatan yang akan dilakukan apa, kemudian nanti bisa konfirmasi ke tim verifikasi program studi. Nah, setelah mendaftar magang MBKM, biasanya nanti ada seleksi gitu ya. Ada yang pakai seleksi, ada yang pak enggak gitu. Kalau misalnya magang mandiri ya mungkin saja tidak gitu ya. Ketika teman-teman konfirmasi ke perusahaan, perusahaan menerima ya wes lanjut aja gitu ya. Tapi ada perusahaan-perusahaan seperti UBA Uhud itu mungkin membuka magang, namun ada batasan kuota gitu ya yang diterima. Nah, itu mungkin nanti ada seleksi. Nah, setelah seleksi dilakukan, biasanya ada pengumuman penetapan mahasiswa yang akan mengikuti magang MBKM. Nah, setelah itu baru nanti akan saya rekap siapa saja yang nanti lolos kegiatan MBKM dan nanti teman-teman akan mengambil KRS MBKM. Jadi KRS-nya bukan KRS reguler di semester 6 nanti, adalah KRS MBKM gitu ya. Setelah fix teman-teman mengikuti eh, kegiatan MBKM di semester 6, maka nanti akan ada pembekalan. Pembekalan untuk kegiatan MBKM. Ya, kurang lebih seperti itu tahapan pra pelaksanaan. Kemudian untuk tahap pelaksanaannya, kalau di MBKM ini ya nanti mahasiswa belajar dan bekerja di tempat magang sesuai dengan dan waktu kerja yang telah ditetapkan gitu ya. Jadi di sana tidak hanya bekerja, tapi teman-teman juga harus belajar karena teman-teman kembali lagi ya dikonversi sebanyak 20 SKS mata kuliah gitu ya. Jadi teman-teman selain bekerja juga belajar walaupun nanti belajarnya secara asinkronus di luar jam kerja. Kemudian nanti mahasiswa akan dibimbing oleh dosen pembimbing dari pihak perusahaan atau dari eksternal selama berada di tempat magang, dan nanti ada pembimbing internal dari Unsud yang akan memberikan pengarahan dan penyusunan laporan magang. Jadi nanti pembimbingnya mungkin akan berbeda dengan pembimbing PKL sekarang gitu ya. Mungkin bisa sama, mungkin bisa berbeda nanti pembimbingnya. Kemarin juga ada yang menanyakan, Pak, nanti kalau lanjut magang di semester depan, apakah pembimbingnya sama dengan pembimbing PKL? Nah, bisa jadi sama, bisa jadi berbeda gitu ya. Nanti akan diplotting kembali untuk pembimbing magang gitu ya, pembimbing magang dari program studi. Nah, kemudian mahasiswa dapat memanfaatkan waktu di luar kerja untuk mempelajari materi secara asinkronus ya, kembali lagi tadi ya. Karena teman-teman mungkin kalau 17 SKS mungkin dikonversi 5 atau 6 atau 7 mata kuliah gitu ya. Jadi nanti eh, ada tugas-tugas yang harus dikerjakan sebagai pengganti kuliah gitu ya, kuliah reguler gitu ya, sehingga nanti akan programnya secara asinkronus. Kemudian mahasiswa wajib menyusun laporan magang. Nah, ini nanti ada laporan harian, mingguan, bulanan, dan laporan akhir MBKM. Nanti untuk laporan akan dijelaskan lebih detail ketika pembekalan gitu ya. Ketika teman-teman nanti sudah diterima untuk magang MBKM, kemudian nanti akan dijelaskan kembali. Nah, kemudian tahap terakhir adalah evaluasi. Nanti akan diberikan oleh dosen pembimbing eksternal dan internal. Kemudian eh, evaluasi juga dapat dilakukan di tahap pelaksanaan atau di akhir magang. Itu ya, tahap evaluasi. Nah, kemudian aktivitas pada saat pelaksanaan program magang ya tadi ya, mungkin kurang lebih kalau di perusahaan itu ada 8 jam kerja gitu ya, ada kegiatan magang, teman-teman nanti terlibat dalam kegiatan yang ada di perusahaan itu, kemudian nanti teman-teman juga banyak mempelajari hal-hal baru yang ada di perusahaan. Nah, kegiatan kedua tentunya tadi ya karena ada konversi, teman-teman harus belajar mandiri, mungkin ada tugas-tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah yang dikonversi untuk nanti teman-teman bisa kerjakan. Nah, secara umum itu ya, nanti bisa kita diskusikan kembali. Kemudian, nah, yang terakhir untuk konversi ya. Untuk konversi MBKM ini nanti akan dikonversi minimal 20 SKS. Jadi bisa saja dikonversi maksimal sampai 24 SKS tergantung nanti kegiatan yang akan dilakukan. Sehingga perencanaan kegiatan yang teman-teman lakukan, terutama yang tadi ya, yang apa magang mandiri itu sangat penting untuk kami karena ini akan terkait dengan konversi mata kuliah yang akan dilakukan. Jadi harapannya konversi mata kuliah ini nanti akan relate dengan kegiatan yang teman-teman lakukan. Misalnya gitu ya, mudahnya saya mencontohkan, misalnya teman-teman magang di sebuah perusahaan, kemudian
teman-teman diminta untuk memegang proyek pemasaran digitalnya gitu atau e-marketingnya gitu ya. Nah, kita ada mata kuliah digital marketing. Nah, nanti salah satu konversi dari kegiatan teman-teman adalah digital marketing. Nah, nanti teman-teman akan diberikan proyek. Nah, proyek yang ada di perusahaan itu bisa diklaim sebagai penugasan untuk pengganti nilai mata kuliah digital marketing. Jadi, harapannya kegiatan yang dilakukan dan konversi mata kuliahnya itu akan relate, akan sama. Sehingga nanti ya memudahkan dosen untuk menilai dari mata kuliah MBKM yang dikonversi dan memudahkan teman-teman karena kegiatannya sudah sinkron gitu ya. Kalau kegiatannya nggak sinkron ya akan sulit gitu ya. Jadi kenapa tadi diminta untuk menyerahkan rancangan kegiatan dari awal? Salah satunya nanti akan dilakukan untuk sebagai dasar konversi gitu ya. Konversi mata kuliah sebanyak 20 sampai 24 SKS. Nah, konversi ini akan dilakukan tentunya oleh tim MBKM Prodi sesuai dengan kegiatan MBKM yang akan dijalankan. Kemudian kegiatan pembelajaran mata kuliah ini nanti akan dilakukan secara daring, asinkronus. Jadi tidak ada pertemuan sebanyak 14 kali pertemuan, tidak ada kemungkinan gitu ya, kemungkinan mentok-mentok itu hanya satu kali pertemuan untuk Zoom atau presentasi gitu ya, untuk mempresentasikan proyek akhirnya itu seperti apa. Biasanya seperti itu. Kalau pertemuan secara online pakai Zoom mungkin 14 kali pertemuan tidak ada ya. Jadi semuanya dilakukan secara asinkronus. Kemungkinan ada satu dua kali untuk presentasi gitu ya di akhir. Biasanya seperti itu. Jadi eh, pembelajarannya itu nanti secara daring gitu. Kemudian tadi ya tim verifikator kegiatan MBKM itu nanti ada Pak Kunandar, Pak Budioko, dan Bu Malinda supaya nanti tidak menumpuk ya. Nanti untuk teman-teman yang NIM-nya 1 sampai 40 nanti bisa konfirmasi ke Pak Kunandar. Kemudian untuk yang NIM-nya 41 sampai 80 bisa konfirmasinya ke Pak Budioko dan NIM 081 ke atas bisa ke Bu Malinda. Tadi ya konfirmasinya adalah apakah perusahaan yang teman-teman inginkan itu layak gitu ya. Kalau memang kita menganggap perusahaan itu tidak layak, kegiatannya tidak layak, maka teman-teman dilarang memaksakan untuk tetap berkegiatan di perusahaan itu. Karena apa? Kalau teman-teman tetap di perusahaan itu, nanti kita tidak akan mengkonversi, gitu ya. Apalagi misalnya eh, program magang berdampak yang dilaksanakan oleh kementerian. Walaupun teman-teman nanti diterima gitu ya, kalau memang kegiatannya belum teman-teman sampaikan ke tim verifikasi gitu ya, apalagi kegiatannya jauh dari agribisnis, tentunya nanti tidak akan kita izinkan gitu ya untuk kegiatan magang. Kalau teman-teman nekat, ya silahkan gitu ya, tapi kita tidak akan mengkonversi gitu ya, mengkonversi kegiatan. Nah, contohnya seperti apa? Nah, tahun kemarin kita kerjasama dengan Indonesian Power gitu ya. Indonesian Power itu memang bukan perusahaan agribisnis ya, tapi Indonesian Power punya lini perusahaan di bidang CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, di bidang CSR itu fokusnya di bidang agribisnis dan di bidang pertanian, sehingga boleh kalian mengikuti kegiatan di PLN Indonesia Power, tapi memang kegiatannya di bidang agribisnis gitu ya. Jadi jangan sampai nanti walaupun ada kegiatan magang berdampak yang dibuka dari kementerian, tapi teman-teman belum menyampaikan ke kita kegiatannya apa dan teman-teman keterima, itu tetap saja kita tidak mengizinkan gitu ya. Apalagi kegiatannya nanti jauh gitu ya, jauh dari agribisnis. Karena kemarin pengalaman di 2 3 tahun yang lalu ada gitu ya, sehingga kita juga kesulitan untuk mengkonversi. Dulu ada kegiatan namanya kampus mengajar gitu ya. Waktu itu di awal-awal kampus mengajar masih kita perbolehkan gitu ya untuk mengikuti. Tapi setelah kita evaluasi memang program kampus mengajar terlalu jauh ya dari agribisnis sehingga sudah tidak di beberapa tahun terakhir sudah tidak kita izinkan gitu ya untuk mengikuti kampus mengajar. Cuma di tahun ini juga sudah tidak ada sepertinya untuk kegiatan kampus mengajar sehingga tadi ya perlu teman-teman konfirmasi dulu sebelum mengikuti. Mungkin nanti teman-teman akan banyak mendapatkan flyer gitu ya untuk bukaan magang gitu ya, bukaan magang selama 1 semester dan seterusnya. Nah, teman-teman harus dievaluasi dulu gitu ya, sesuai enggak dengan bidang agribisnis seperti itu. Nah, untuk timeline kegiatan MBKM gitu ya,
untuk verifikasi kegiatan harapannya bisa dilakukan di bulan Januari ini ya, Januari 2026, karena sudah mulai ada beberapa bukaan tawaran kegiatan magang gitu ya. Dari BRIN, kemudian kemarin ada dari Pupuk Indonesia kalau nggak salah, kemudian ada dari Uba Uhud misalnya, tidak apa-apa, coba nanti dicek dulu kegiatannya apa, kemudian nanti dikonfirmasi ke tim verifikasi dari MBKM tersebut. Kemudian nanti pendaftaran MBKM kurang lebih bisa dilakukan di bulan Januari sampai Februari 2026. Kemudian nanti KRS MBKM ini sesuai dengan KRS reguler ya di bulan Februari 2026, dan pelaksanaan kegiatan MBKM, nah ini dilakukan bulan Maret sampai bulan Juni gitu ya. Jadi selama 4 bulan. Dengan melihat timeline ini, harapannya tidak bertabrakan dengan timeline PKL teman-teman semuanya, gitu ya. Jadi ketika teman-teman nanti pengen melanjutkan kegiatan MBKM, ini bisa dilakukan setelah PKL selesai. Jadi tidak bertabrakan ya, tidak bertabrakan. Jadi ini nanti timelinenya harapannya setelah PKL teman-teman selesai, kemudian ya tadi kalau misalnya berkenan untuk magang mandiri dan perusahaannya oke, memenuhi kriteria, teman-teman bisa uh, berkoordinasi dengan perusahaan dan melanjutkan di tempat PKL tersebut. Misalnya seperti itu. Nah, kurang lebih timelinenya ini ya. Kemudian yang terakhir untuk teman-teman yang mungkin tidak mengikuti magang gitu ya. Eh, Tidak mengikuti itu bisa jadi dua, tidak diterima atau memang tidak tidak ingin mengikuti magang, pengen kuliah saja gitu ya. Jadi sesuai dengan kemarin perubahan kurikulum yang kita sampaikan di beberapa bulan yang lalu, teman-teman ya bisa kuliah seperti biasa di semester 6, mengambil mata kuliah pilihan sesuai yang diinginkan. Kemudian dengan adanya perubahan kurikulum, teman-teman sudah bisa mengambil mata kuliah seminar di semester 6. Harapannya kalau misalnya mengambil kuliah reguler, teman-teman bisa mengejar target untuk bisa lulus dalam waktu 7 semester. Karena kalau seminar proposal bisa dilaksanakan di semester 6, ini sesuai dengan arahan fakultas, maka harapannya maksimal di semester 7 itu teman-teman sudah skripsinya sudah selesai. Seperti itu ya. Sehingga bagi teman-teman yang tidak mengikuti magang ya tidak masalah gitu ya. Nanti bisa kuliah reguler di semester 6 gitu ya dengan mengambil mata kuliah pilihan dan mengambil mata kuliah seminar. Jadi di semester 6 teman-teman sudah bisa seminar kalau teman-teman sudah siap gitu ya. Nah, mungkin itu sedikit saja yang saya sampaikan. Mungkin waktunya akan kita perbanyak untuk diskusi saja, nggih, Bu Dewanti. Nanti mohon bantuannya untuk dipandu untuk diskusinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke Bu Dewanti. Terima kasih banyak Pak Lutfi atas penjelasan terkait dengan kegiatan magang MBKM di semester 6. Tadi sudah banyak sekali penjelasan dari Pak Lutfi ya terkait dengan macam-macam kegiatan magangnya dan bisa teman-teman eh, dalami lagi gitu ya. Kalau misalnya memang masih ada yang bingung, nanti saya buka sesi tanya jawab 2 termin ya, 1 termin 3 penanya. Silahkan yang mau bertanya atau ada yang belum jelas terkait dengan kegiatan magang MBKM di semester 6 ini, boleh silahkan. Apakah ada yang mau bertanya? Karena untuk prosesnya, teman-teman kan berarti udah harus memulai kegiatan ini, maksudnya untuk cari perusahaan dan lain sebagainya di bulan Januari, ya, yang mana verifikasi dulu terkait dengan perusahaan-perusahaan yang memang akan kalian tuju untuk kegiatan magang, gitu. Apakah sudah jelas semua atau ada yang mau ditanyakan lagi nih? Jangan sampai nanti selesai sosialisasi masih ada yang bingung terkait dengan kegiatan magang MBKM di semester 6 nanti. Ayo silakan, siapa yang mau bertanya? Atau ada yang masih belum jelas terkait dengan program magang MBKM ini? Oke, silakan Mbak Intan ya bisa sebutkan nama, NIM, dan pertanyaannya. Selanjutnya nanti setelah itu Mbak Fikria Avanin. Oke, silakan Mbak Intan.
Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pemaparan mengenai MBKM dan kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, saya Intan Asna Fauzani Majid dengan NIM akhir 135, izin bertanya. Untuk saat ini kan kebetulan kami memang sedang melaksanakan PKL. Nah, untuk semester 6 ini, sekiranya kalau misalkan PKL itu kan di akhir setahu saya ada seminar hasil KPNG Bapak Ibu. Nah, itu nanti jika kita dilanjutkan langsung dengan MBKM dan penyusunan laporan MBKM nantinya ketika MBKM itu berbentuk magang untuk yang diseminarkan sebagai nilai seminar hasil kerja praktek atau setara dengan PKL itu dari pelaporan kita PKL selama 1 bulan atau memang dari selama kita MBKM di perusahaan waktu magang MBKM ini, Ibu, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Mbak Intan. Ini langsung ini dulu ya, Pak Lutfi ya. Kita tampung dulu nggak? Monggo, ditampung dulu nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya Mbak Fikri Avanin, silakan. Mbak Anin, monggo. Masih belum ada suaranya atau masih ke-mute ya mungkin? Atau mungkin saya jawab dulu, Bu Oh, Dewanti. enggak, Cek, boleh. cek, Oh ya, itu. cek, Iya. cek. Nah, Apakah suara Oke. saya sudah terdengar? Iya, baru kedengeran, Mbak. Iya, silakan, Mbak. Halo, ini terputus lagi. Gimana, Mbak Anin? Atau misalnya kalau di suaranya masih nggak ini, bisa lewat chat aja ya. Nanti sambil menunggu Pak Lutfi menjawab, bisa ditulis di chat aja. Monggo mungkin dari Pak Lutfi bisa sambil menjawab sambil menunggu pertanyaan dari Mbak Anin. baik. Mohon maaf, cek apakah suara saya sudah terdengar? Udah, Mbak. Gimana bisa langsung aja tanya, Mbak? Ini kayaknya putus nyambung deh. Mau Pak Lutfi nanti saya chat di ini aja suruh. Ya, baik. Mungkin saya menjawab dulu dari Mbak Intan ya, terkait dengan PKL. Jadi karena kalau di semester lalu itu memang salah satu konversinya itu adalah konversi dengan PKL gitu ya, sehingga yang eh, PKL dan magang itu sama gitu ya. Tapi untuk di semester ini memang agak berbeda gitu ya, karena teman-teman sudah PKL dulu, sehingga PKL dengan magang itu suatu hal yang berbeda gitu ya. Nanti berbeda. Jadi 20 SKS yang dikonversi itu kalau dulu itu termasuk PKL sebenarnya. Tapi kalau di semester ini mungkin berbeda gitu ya, berbeda. Namun nanti teman-teman tetap harus memasukkan PKL karena PKL memang dimasukkan di semester 6 ya, di semester 6. Nah, sehingga nanti teman-teman kan harus tetap di semester 6 ini melaporkan PKL itu sesuai dengan yang sudah teman-teman lakukan sekarang, yang selama 30 hari. Jadi, PKL-nya itu masuk PKL reguler 30 hari gitu ya. Jadi nanti laporan PKL-nya, kemudian eh, si ujian PKL ya, seminar PKL atau ujian PKL itu nanti juga berdasarkan PKL yang teman-teman 30 hari yang sudah dilaksanakan ini. Dan kemarin sudah dibagi pembimbingnya ya, PKL-nya ya. Nanti ujian PKL-nya dengan pembimbing PKL tersebut. Nah, karena hanya eh, ujiannya atau seminarnya nanti hanya berdua ya dengan pembimbing PKL-nya, sehingga nanti waktunya harapannya bisa fleksibel. Kalau nanti Mbak Intan misalnya keterima kegiatan magang MBKM, kemudian di sisi lain memang harus menyelesaikan laporan PKL-nya. Nanti akan kami bantu koordinasi dengan pembimbing PKL-nya supaya bimbingannya bisa dilakukan secara online. Kalau memang tempat magangnya itu di luar Purwokerto, gitu ya. Kalau misalnya Mbak Mbak Itan sekarang magangnya di PKL-nya di mana? Saya di Jogja. Di Jogja ya. Ya misalnya nanti Mbak Intan nanti
melanjutkan magang di Jogja gitu ya, kemudian di sisi lain harus menyelesaikan PKL karena PKL harus diselesaikan di semester 6 gitu ya. Jadi harus ujian PKL juga di semester 6 sehingga nanti bisa bimbingan secara online dan mungkin ujian PKL-nya online juga sebenarnya tidak masalah gitu ya kalau memang kondisinya seperti itu karena bersamaan dengan kegiatan magang MBKM. Jadi nanti yang dilaporkan adalah yang 30 hari, Mbak. Nanti yang 30 yang satu semester itu sudah berbeda program. Programnya magang MBKM, kalau yang PKL ya ini nanti yang 30 hari ini. Mungkin begitu Mbak Intan. Pak, sudah terjawab. Terima kasih banyak, Pak dan Ya. Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Anin ya, ini terkait dengan magang inisiasi Prodi. Apakah informasi dan kegiatan terkait magang inisiasi ini disampaikan dari Prodi atau kita perlu mencari tahu dan merancang kegiatannya sendiri, nggih? Mungkin bisa langsung dijawab aja ya, Pak. Oke, baik. Aku nanti Mbak siapa nih? Mbak Mbak Anin ya, Anin, Mbak Anin nggih. ya terkait dengan magang inisiasi prodi. Nah, untuk magang inisiasi prodi, nah teman-teman tidak perlu verifikasi gitu ya, karena sudah otomatis kalau magang dari prodi itu sudah dari prodi sendiri yang memverifikasi. Artinya dengan tadi ya potensinya untuk magang inisiasi prodi itu ada 3 perusahaan, yaitu perusahaan binaan dari Bea Cukai gitu ya. Tapi nanti teman-teman sertifikatnya tetap dianggap magang di Bea Cukai gitu ya. Jadi eh, cukup bagus itu untuk portofolio teman-teman semuanya gitu ya. Jadi nanti sudah kami yang memverifikasi kalau memang inisiasi prodi karena dari tadi ya Bea Cukai, Bulog, kemudian Pagilaran itu sudah berkoordinasi dengan program studi. Jadi kita sudah merancang bahkan gitu. Dari program studi itu sudah merancang kegiatannya apa. Nanti teman-teman tinggal mendaftar saja gitu ya. Yang kami rencanakan adalah nanti mungkin di Pagilaran itu sekitar 4 mahasiswa kuotanya. Jadi mungkin tidak banyak gitu ya. Jadi nanti ada seleksi. Kemudian di Bulog kemarin itu ada sekitar 6 mahasiswa kalau nggak salah. Nah, tapi nanti tidak tahu ya untuk semester ini berapa. Kemudian di Bea Cukai belum tahu. Mungkin cukup banyak karena pendampingan UMKM-nya cukup banyak. Mungkin nanti Pak Kunandar ya bisa menambahkan kalau misalnya di yang kemarin banyak berkoordinasi dengan Bulog, eh, kira-kira bisa menampung berapa orang gitu. Tapi sepertinya memang belum informasinya belum fix ya jumlahnya berapa. Tapi memang dari mohon maaf Bea Cukai ya dari Bea Cukai itu sudah meminta untuk mahasiswa bisa terlibat dalam program pendampingan yang dilakukan Bea Cukai. Nah, programnya cukup menarik teman-teman semuanya. Jadi Bea Cukai ini pengen membuat sebuah klaster wilayah untuk program ekspor gitu ya, meningkatkan komoditas ekspor seperti itu. Jadi nanti mungkin cukup bagus ya kegiatan dengan bea cukai. Nah, kegiatan itu Mbak Anin mungkin tidak perlu nyari-nyari kalau memang udah ikut kegiatan ini inisiasi prodi ya tinggal daftar aja gitu ya karena programnya sudah diprogram dari prodi. Nah, yang perlu mencari-cari sendiri adalah ya tadi yang inisiasi yang magang mandiri, kemudian magang yang eh, diinisiasi dari kementerian. Nah, teman-teman juga harus memastikan dulu gitu, karena kalau yang diinisiasi dari kementerian yang magang berdampak itu biasanya umum gitu ya, kegiatannya tuh sangat umum sekali gitu ya. Dan harapannya teman-teman tidak melenceng jauh dari agribisnis. Mungkin itu, Gimana, Bu Mbak? Dewanti. Gimana, Mbak Anin? Apakah sudah jelas atau ada tanggapan? Baik, Bapak. Terima kasih sudah jelas. Mohon maaf, Ibu. Apakah saya perlu saya boleh bertanya kembali? Boleh, silahkan. Izin bertanya kembali terkait tadi kan yang ada timeline kegiatan ya. Itu tuh kita perlu melakukan penyusunan kegiatan dan timeline kegiatan magang. Nah, dari itu tuh apakah kita perlu untuk membuat proposal ke perusahaan atau BUMN terkait atau kita hanya perlu menyampaikan timeline rancangan kegiatan saja gitu. Ya, monggo mungkin bisa langsung dijawab aja nih, ya, Pak Lutfi. Baik, baik Mbak Anin. Berarti itu untuk yang magang mandiri ya Mbak Anin? Iya, Bapak. Ya, jadi kalau untuk magang mandiri itu nanti tergantung perusahaannya gitu ya. Karena kalau magang mandiri itu artinya yang mengurus ya mahasiswa sendiri gitu.
kalau misalnya perusahaan menginginkan sebuah proposal ya silakan diproses untuk proposalnya. Cuma kalau dari prodi itu sebenarnya cuma ingin kita tahu gitu ya, teman-teman nanti kegiatan di sana tuh apa. Makanya kalau dari saya menyampaikan yang penting teman kita eh, tahu gitu ya kegiatannya di sana selama 16 minggu itu mau ngapain aja. Kalau kegiatan itu sudah oke dan itu kegiatan itu tentunya disampaikan ke perusahaan ya. Apakah perusahaan mau bentuknya proposal atau perusahaan cukup dengan timeline itu dan perusahaan sudah oke, ya itu sudah koordinasi dari mahasiswa dan perusahaan sendiri gitu ya. Jadi kita hanya memastikan aja di sana mau ngapain intinya itu gitu ya. Di sana mau ngapain selama 16 minggu itu mau ngapain aja. Kalau kegiatannya oke, tidak hanya tadi ya misalnya administratif, apalagi teman-teman cuma disuruh fotokopi aja gitu. Nah, itu yang tidak kita harapkan gitu ya. Sehingga dengan adanya minimal ada timeline kegiatan itu, minimal perusahaan itu tahu teman-teman tuh mau ngapain, dan mahasiswa juga tahu mahasiswa mau ngapain selama 1 semester ya. Apalagi ini semester gitu ya. 1 semester itu waktu yang lama. Kalau teman-teman tidak direncanakan dengan baik dari awal, takutnya nanti eman-eman gitu ya. Teman-teman selama 1 semester tuh nggak dapet apa-apa gitu. Padahal waktu yang terbuang cukup banyak. Sehingga tadi Mbak Anin dengan adanya rancangan kegiatan itu yang kalau dari prodi itu cukup dengan rancangan kegiatan selama 16 minggu itu. Nah, itu sudah cukup untuk prodi. Tapi kalau untuk perusahaan, ya silahkan dikoordinasikan dengan perusahaan. Kalau perusahaannya mungkin slow, ya udah nggak apa-apa Mbak. Nanti kegiatannya ini kemudian di ACC oleh pihak perusahaan, ya nanti kalau kita verifikasi oke, ya nanti go ahead aja bisa lanjut gitu. Seperti itu Mbak Anin. Gimana Mbak Anin? Baik, terima kasih Bapak Lutfi, cukup jelas penjelasannya. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Oke, silahkan Mbak Suci Maharani. Perkenalkan, saya Suci Mas 046. Izin tanya terkait untuk Bank Mandiri itu, apakah ada batasan mahasiswa per perusahaannya ya? Misalnya kan yang PKL itu dari Prodi ada batasan untuk per perusahaan itu 5. Nah, kalau untuk magang mandiri itu apa ada batasan seperti itu juga dari Prodi atau tergantung perusahaannya? Seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab aja nih, Kong, ya, Pak? Oke, baik. Baik Mbak Suci ya. Mbak Suci, kalau untuk magang mandiri, eh, ini menjadi lebih fleksibel lagi karena memang sudah tidak dibebani oleh konversi PKL ya. Karena kalau PKL kan memang eh, harus ada topik spesifik ya, topik spesifik. Jadi mungkin akan lebih fleksibel jumlahnya. Namun kembali lagi gitu ya, kalau kita lihat kalau jumlah mahasiswanya terlalu banyak gitu ya, biasanya juga kegiatannya tidak akan efektif gitu ya. Tapi kembali lagi ke perusahaan. Nanti mungkin perlu kita verifikasi lagi gitu ya untuk terkait dengan jumlah, tapi karena berbeda dengan PKL, kalau PKL kan memang teman-teman nanti ada topik khusus yang harus diambil dan harapannya tidak tumpang tindih ya. Biasanya kan kegiatan kita dalam satu perusahaan, apalagi sama-sama dari prodi agribisnis, ya topiknya akan mirip-mirip. Nah, makanya itu kita batasi supaya topik PKL-nya itu tidak tumbang tindih atau tidak sama gitu ya. Namun dalam kegiatan MBKM ini memang karena tidak dikonversi PKL gitu ya seperti tahun-tahun sebelumnya, maka mungkin akan lebih fleksibel untuk jumlahnya gitu ya. Tapi harapannya memang eh, ya sebenarnya 5 sampai 7 itu masih ideal. Mungkin kalau udah di atas 10 mungkin malah kurang ideal gitu ya. Kurang ideal walaupun memang teman-teman tidak ada target, mungkin kegiatannya akan sama gitu ya. Makanya eh, sebenarnya nggak apa-apa gitu. Namun kembali lagi gitu ya, kembali lagi ke perusahaan, kembali lagi ke kegiatan yang akan dilakukan untuk magang MBKM ini memang pure. Nanti teman-teman akan belajar di dunia kerja gitu ya, belajar di dunia kerja. Mungkin itu Mbak Suci. Jadi mungkin jawaban saya akan lebih fleksibel gitu ya, tidak tidak seperti PKL yang maksimal 5 karena memang tidak ada topik khusus yang harus diambil.
Tapi harapannya ya mungkin tidak usah terlalu banyak. Mungkin ideal 5 sampai 7 itu masih aman. Kecuali nanti uh, kami diskusikan lagi dengan tim MBKM kalau misalnya ada evaluasi terkait dengan jumlah maksimal untuk mahasiswa yang mengikuti magang di satu perusahaan, maka nanti akan saya sampaikan di grup. Begitu ya Mbak Suci. Baik, Pak, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Lutfi. Mungkin ini saya masuk ke sesi kedua ya, termin kedua untuk penanya. Ini sudah ada yang bertanya di chat atas nama Yasid. Ya, izin bertanya, Pak Bu, mengenai magang berdampak. Tadi disampaikan bahwa informasinya masih belum jelas. Sedangkan timeline yang disampaikan tadi seharusnya kami untuk menyelesaikan pra pelaksanaan MBKM sampai dengan bulan Februari. Untuk itu kami bisa mendapatkan kejelasan informasi magang berdampak ini kapan, Geh? Terima kasih. Monggo mungkin Ya, bisa langsung dijawab, Pak Lutfi. ya Mas ya Mas Yazid ya. Ya, baik Mas Yazid. Memang tadi ya mungkin dugaan saya ini kalaupun magang berdampak ini dibuka, mungkin nanti akan agak mundur gitu ya. Agak mundur sehingga eh, bisa saja nanti timelinenya agak mundur. Namun, kalau magang berdampak yang diinisiasi oleh kementerian, ini merupakan program yang cukup bergengsi gitu ya. Kalau misalnya nanti timelinenya sudah jelas, nanti kita akan evaluasi lagi dan misalnya pun agak mundur-mundur, ya nanti nggak apa-apa, nanti kita bisa sesuaikan asal mundurnya tidak terlalu over ya gitu ya. Itu nanti masih bisa fleksibel Mas Yazid. Jadi untuk timeline tadi memang timeline ideal gitu ya, timeline ideal yang harapannya untuk teman-teman yang MBKM maupun yang reguler itu saya arahkan di timeline yang sama karena untuk kuliah itu dimulai sekitar 16 Februari ya. Jadi harapannya magang MBKM itu paling lambat ya bisa dimulai di awal Maret lah atau Februari akhir itu sudah mulai pemberangkatan misalnya seperti itu. Nah, terkait dengan magang berdampak kalaupun misalnya pengumumannya nanti mundur-mundur, mungkin juga tidak jauh-jauh dari periode itu karena magang berdampak itu juga mengikuti semester dari perkuliahan reguler. Biasanya seperti itu, Mas. Sehingga nanti kalaupun agak mundur-mundur dan teman-teman ada yang keterima, itu nanti nggak apa-apa, nanti kita akan sesuaikan karena ini juga eh, program yang cukup bergengsi ya. Kalau nggak salah kemarin yang keterima seunsut aja cuma berapa mahasiswa gitu, tidak banyak gitu ya, karena memang cukup sulit menembus dari program magang berdampak ini karena memang saingannya itu nasional gitu ya. Ya nanti nggak apa-apa disampaikan ke kami saja kalau memang sudah ada informasi timelinenya seperti apa karena ketika magang berdampak itu dibuka biasanya sudah ada tuh timelinenya. Misalnya pendaftaran dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian seleksi tanggal berapa sampai tanggal berapa dan pemberangkatan tanggal berapa. Jadi ketika nanti misalnya mungkin dibuka di akhir Januari ataupun awal Februari itu pun nanti timelinenya itu masih sesuai sebenarnya. Nanti kita bisa sesuaikan lagi Mas Yazid. Jadi ini memang saya sampaikan di awal walaupun banyak program yang belum dibuka harapannya teman-teman sudah ada gambaran dulu di awal gitu ya. Karena kemarin kenapa ini segera saya lakukan gitu ya, walaupun banyak program-program yang belum dibuat karena sudah banyak sekali yang WA saya, udah mulai tanya ini itu gitu ya, sehingga mungkin bisa saya jelaskan dari awal. Nanti sambil menunggu, kalau ada informasi nanti bisa kita sesuaikan. Begitu Mas Yazid. Gimana Mas Oke, Yazid? Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Oke, sudah jelas ya. Oke, selanjutnya apakah ada lagi yang mau bertanya? Kita masih ada dua kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, ini kayaknya masih pada capek ya habis PKL ya. iya. Nggak apa-apa, tapi dimanfaatkan waktu ini ya, karena kita berikan ruang untuk sosialisasi ini tujuannya adalah agar teman-teman juga bisa lebih jelas lagi terkait dengan informasi magang MBKM nanti di semester 6. Oke, silahkan Mbak Rahma Putri. Monggo, bisa langsung bertanya aja. Izin bertanya, Pak Bu, saya Rahma, NIM akhir 081. Jadi tadi kan ada pilihan apabila memilih untuk tidak mengikuti magang ya Pak Bu, kan ada dua pilihan dalam pengambilan SKS.
Nah, pilihan yang kedua itu bisa mengambil seminar. Apakah itu seminar PKL saja atau seminar proposal ya, Ibu? Kalau misalkan memang seminar yang dimaksud itu seminar proposal, bagaimana mekanisme penentuan dosen pembimbingnya dan apakah mahasiswa sudah harus langsung menentukan topik untuk penyusunan skripsi? Begitu, Pak, Bu. Terima kasih. Oke, mungkin bisa langsung dijawab mau apa ya, Pak Lutfi? Monggo. Baik, Mbak Rahma ya, Mbak Rahma Putri. Jadi untuk yang dimaksud tadi seminar gitu ya, seperti yang saya sampaikan kemarin ya, ketika sosialisasi perubahan kurikulum, yang dimaksud seminar di semester 6 itu maksud saya adalah seminar proposal gitu ya, seminar proposal. Nanti ketika teman-teman, misalnya Mbak Rahma ya, itu memilih tidak mengikuti magang, kemudian kuliah reguler, kalau memang sudah siap ya silakan bisa mengambil mata kuliah seminar gitu ya. Ada mata kuliah seminar. Nah, itu yang dimaksud adalah seminar proposal. Jadi nanti ketika sudah mendaftar mata kuliah seminar, nanti Mbak Rahma bisa mengajukan judul ke tim komisi tugas akhir. Jadi komisi tugas akhirnya nanti di prodi itu ada Bu Altri. Mungkin nanti saya kurang jelas detail ya mekanismenya seperti apa ya. Nanti saya sampaikan kembali ya. Nanti kalau teman-teman yang pengen mengejar seminar di semester 6 karena memang mungkin sedikit saya sampaikan ini memang program dari fakultas ya kemarin di semester kemarin untuk mengubah seminar proposal yang tadinya dilaksanakan di semester 7 itu dimajukan di semester 6 gitu ya karena kita mengejar rataan lulusan tepat waktu supaya lebih meningkat gitu ya. Supaya meningkatkan rataan lulusan tepat waktu karena berimplikasi ke akreditasi prodi dan seterusnya. Sehingga dari fakultas itu menyarankan ke program studi untuk menggeser mata kuliah seminar yang artinya seminar proposal ya di semester 6 itu dari semester 7 menjadi semester 6. Jadi yang dimaksud adalah seminar proposal penelitian ya Mbak, skripsi. Jadi nanti kalau sudah memasukkan seminar proposal, Mbak bisa mengajukan judul ke komisi tugas akhir, kemudian nanti akan mendapatkan pembimbing gitu ya. Mungkin karena ini peralihan ya, peralihan untuk eh, kurikulum yang baru, teman-teman yang sebelumnya di semester 7 di semester 6 nanti kalau misalnya teman-teman yang sudah siap untuk mengambil mata kuliah seminar di semester 6 nanti mungkin akan saya rekap gitu ya, akan saya rekap dan saya konfirmasikan ke komisi tugas akhir untuk bisa diprogram gitu ya, untuk bisa dilaksanakan seminar di semester 6. Nah, untuk PKL itu mungkin namanya bukan seminar PKL ya Mbak, tapi ujian PKL gitu ya. Mungkin supaya tidak rancu ya, istilahnya supaya tidak rancu. Jadi kalau PKL itu bukan seminar PKL tapi ujian PKL. Jadi kalau ujian PKL itu nanti Mbak hanya ini ya, dari laporan PKL ini sudah disusun, sudah di ACC, kemudian ada ujian PKL dengan dosen pembimbing PKL-nya. Hanya berdua saja, waktunya fleksibel. Nah, setelah itu ya sudah nilai PKL keluar. Nah, kalau seminar ini nanti kan dosen pembimbingnya ada dua, ada pembimbing satu, ada pembimbing dua ya nanti berproses pembimbingan skripsi. Biasanya di awal nanti Mbak Rahma diminta outline. Harusnya kalau kemarin ikut Metopen dengan baik, outline-nya sudah ada tuh. Tinggal mengirimkan gitu ya, mengirimkan ke komisi tugas akhir, kemudian berdasarkan outline tersebut nanti akan dibagi pembimbing. Jadi di semester 6 kalau memang memilih untuk tidak magang, ya nanti teman-teman sudah bisa mulai bimbingan skripsi gitu ya. Kemudian kalau waktunya sudah oke ya bisa nanti dilaksanakan seminar proposal asal kedua pembimbing sudah ACC. Sehingga harapannya target dari fakultas untuk teman-teman bisa seminar di semester 6 itu terlaksana. Begitu Mbak Putri. Baik, Pak, sangat menjawab. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin ada satu lagi yang mau bertanya sebelum ditutup, monggo. Silakan satu lagi. Siapa yang mau bertanya? Ini mumpung ada kesempatan loh teman-teman. Ada lagi nggak? Udah jelas semua? Udah nggak ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya udah paham semua nih Pak Lutfi.
Ya, Mungkin sudah dicukupkan untuk sesi tanya jawabnya, nggih? ya. Mungkin kalau memang sudah tidak ada ya boleh dicukupkan saja Bu Dewanti. Oke, siap. Terima kasih banyak atas pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Lutfi terkait dengan kegiatan magang MBKM yang nantinya akan dilaksanakan di semester 6. Itu ada beberapa magang ya yang bisa teman-teman pilih, entah itu magang mandiri, magang inisiasi prodi, magang berdampak, dan juga magang dari proyek dosen. Bisa teman-teman mulai pilih-pilih dari sekarang, tapi juga harus start awal gitu ya, karena kan kalau misalnya magang mandiri, teman-teman harus melakukan verifikasi dulu melalui tim MBKM biar nanti juga proses ke depannya teman-teman bisa lebih mudah karena kan kalau misalnya udah kebanjur gitu ya atau udah terlanjur kalian memilih perusahaan tapi nggak verifikasi dulu nanti akan sayang teman-teman magangnya karena konversinya pun nanti akan kita konversi disesuaikan dengan lokasi teman-teman magang dan kegiatan teman-teman magang di sana. Kalau misalnya konversinya terlalu jauh dari prodi kita ya nanti eman-eman gitu. Dan untuk kegiatan magang ini sebenarnya memfasilitasi teman-teman juga biar nanti teman-teman portofolionya juga akan lebih banyak lagi gitu terkait dengan kegiatan magang yang berkaitan dengan studi atau dunia usaha dan juga dunia industri. Itu ya. Mungkin tadi juga sudah cukup jelas sekali dari Pak Lutfi. Jadi monggo teman-teman yang mau magang mandiri bisa segera menginfokan atau menanyakan kepada tim komisi MBKM untuk memverifikasi apakah perusahaannya itu sudah sesuai dengan produk kita atau tidak. Ya, biar nanti teman-teman juga bisa lebih cepat lagi prosesnya sambil PKL sambil juga mencari-cari kalau misalnya mau lanjut lagi ke tempat PKL yang teman-teman sedang lakukan, monggo dikonsultasikan saja. Gitu. Mungkin untuk kegiatan sosialisasi magang MBKM pada malam hari ini sudah cukup. Terima kasih banyak kepada Bapak Lutfi Zulkifli selaku eh, koordinator program studi S1 Agribisnis dan juga terima kasih banyak pada tim Komisi MBKM yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara sosialisasi di malam hari ini dan juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya juga untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini ya walaupun mungkin dari pagi sampai sore teman-teman udah melaksanakan kegiatan PKL semoga PKL-nya juga berjalan lancar dan untuk PKL juga nih saya menyampaikan kalau misalnya teman-teman jangan ditunda untuk membuat laporan PKL-nya ya, karena untuk yang PKL ini waktunya hanya 1 semester aja, gitu. Mungkin untuk acara sosialisasi magang MBKM semester 6 untuk angkatan 2023 program studi S1 Agribisnis, saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.